Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tipe atau jenis-jenis impeller yang sering digunakan dalam mixing tank. Dimulai dari jenisnya apa, fungsinya apa, dan kapan penggunaannya. Oke teman-teman, simak baik-baik ya. Di dalam mixer terdapat beberapa komponen utama yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Komponen-komponen tersebut adalah pengaduk atau yang kita sebut dengan impeller, tangki pengaduk atau bowl, dan motor penggerak. Sumber energi utama di dalam mixer adalah daya yang terbuang oleh putaran impeller, di mana menghasilkan sirkulasi cair dan turbulensi sehingga menahan semua partikel pada dasar tangki. Pemilihan impeller yang sesuai untuk memenuhi persyaratan suspensi sangatlah penting. Impeller yang berbeda menghasilkan pola aliran yang berbeda pula, yang menyebabkan hidrodinamika yang berbeda sehingga mempengaruhi efisiensi energi pada impeller. Terdapat 4 jenis tipe pengaduk, yaitu pengaduk baling-baling atau propeller, kemudian pengaduk dayung atau pedal, kemudian pengaduk turbin, dan pengaduk helical ribbon. Untuk jenis yang pertama yaitu propeller. Propeller biasa digunakan untuk kecepatan pencampuran tinggi dengan arah aksial. Pengaduk ini dapat digunakan untuk cairan yang memiliki viskositas rendah dan tidak bergantung pada ukuran serta bentuk tangki. Kapasitas sirkulasi yang dihasilkan besar dan sensitif terhadap beban head. Maksudnya, bentuk head dari tangki akan sangat mempengaruhi pola aliran dalam proses mixing jika menggunakan tipe propeller. Adapun penentuan tipe head beserta hitungannya akan kita bahas pada video selanjutnya ya teman-teman. Adapun untuk jenis tipe propeller ada 3, yaitu marine propeller, hydrofoil propeller, dan high flow propeller. Propeller digunakan pada kecepatan berkisar antara 400 hingga 1750 rpm dan digunakan untuk cairan dengan viskositas rendah. Pengaduk propeller terutama menimbulkan aliran arah aksial. Arus aliran meninggalkan pengaduk secara kontinu melewati fluida ke satu arah tertentu sampai dibelokkan oleh dinding atau dasar tangki. Adapun kelebihan dari tipe propeller yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beroperasi dengan kecepatan 400 hingga 1750 rpm. Yang kedua, arah pengadukannya aksial, sejajar dengan poros dan pola alirannya biasanya ke bawah. Kemudian yang ketiga, dapat membersihkan diri secara otomatis. Selanjutnya, masa umur pakai blade panjang dan tidak mudah korosif. Kemudian dapat beroperasi pada kekentalan atau viskositas antara 0 sampai 30 centrifuge. Harganya sedang atau tergolong murah. Kemudian memiliki efisiensi yang tinggi. Adapun kekurangannya yaitu tidak cocok atau tidak efektif jika digunakan pada cairan yang memiliki viskositas tinggi atau kental. Kemudian yang kedua yaitu impeller tipe pedal. Pengaduk jenis ini sering memegang peranan penting pada proses pencampuran dalam dunia industri. Pedal digunakan pada aliran fluida laminer, transisi, ataupun turbulen tanpa baffle. Pengaduk pedal menimbulkan aliran arah radial dan tangensial dan hampir tanpa gerak vertikal sama sekali. Arus yang bergerak ke arah horizontal setelah mencapai dinding akan dibelokkan ke atas atau ke bawah. Bila digunakan dengan kecepatan tinggi, akan terjadi pusaran saja tanpa terjadi agitasi. Berbagai jenis pengaduk dayung atau pedal biasanya digunakan pada kecepatan rendah, diantaranya yaitu 20 hingga 200 rpm. Adapun jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pedal anchor, kemudian ada pedal flat beam basic, selanjutnya pedal double motion,
Selanjutnya ada pedal gate, ada juga pedal glass steel, kemudian pedal flanger, pedal helix, dan yang terakhir yaitu multi pedal, yang mana semuanya memiliki kondisinya masing-masing untuk penerapannya. Pengaduk jenis pedal biasanya digunakan untuk mengaduk jenis liquid yang begitu kental dengan pencampuran sedikit bahan yang memiliki granul tebal. Pengaduk ini digunakan dengan putaran yang sangat rendah antara 20 sampai dengan 200 rpm. Adapun aplikasi dari mesin ini dipakai untuk pengadukan seperti bumbu liquid, bahan perekat, kosmetik, dan lainnya yang mengandung minyak atau sejenisnya. Penggunaan impeller tipe pedal ini dapat digunakan pada aliran fluida laminer, transisi, ataupun turbulen tanpa disertai dengan baffle pada tangkinya. Adapun untuk jenis-jenis aliran, laminer, turbulen, dan transisi telah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke video sebelumnya ya. Impeller tipe pedal ini tentu memiliki kekurangan, yaitu tidak efektif untuk suspensi padatan karena aliran radial bisa terbentuk, namun aliran aksial dan vertikal menjadi kecil. Kemudian bila digunakan pada kecepatan tinggi akan terjadi pusaran saja tanpa terjadi agitasi. Tipe selanjutnya yaitu turbin. Pengaduk jenis turbin merupakan pengaduk dengan sudut tegak datar dan bersudut konstan. Pengaduk jenis ini digunakan pada viskositas fluida rendah, seperti halnya pengaduk jenis propeller. Pengaduk turbin menimbulkan aliran arah aksial dan tangensial. Di sekitar turbin terjadi daerah turbulensi yang kuat, arus dan geseran yang kuat antar fluida. Hal ini membuat pencampuran lebih maksimal. Adapun jenis-jenis turbin yaitu sebagai berikut. Ada turbin disc flat blade, ada turbin disc mounted curve blade, kemudian ada turbin hub mounted curve blade, selanjutnya ada turbin pitch blade, kemudian ada turbin bar, dan yang terakhir ada turbin shrouded. Adapun untuk kelebihan dari tipe turbin ini yaitu tidak mudah mengalami kerusakan dan tidak membutuhkan perawatan khusus di dalam pengoperasiannya. Selanjutnya dapat digunakan untuk arah aliran aksial dan radial sesuai dengan bentuk bejana. Dan selanjutnya dapat digunakan dalam beberapa tingkatan kekentalan atau viskositas. Tentunya pada material yang berbeda, yaitu antara kekentalan kisaran 0 sampai dengan 100 centipoise. Selanjutnya digunakan untuk tingkat geser dan turbulensi yang cukup tinggi, terutama turbulensi di dekat blade. Kemudian dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi, yaitu 500 sampai 1700 rpm. Kemudian dapat digunakan pada suspensi padatan dan cairan. Harganya sedang atau tidak terlalu mahal, kemudian memiliki efisiensi yang tinggi. Tipe terakhir yang sering digunakan yaitu jenis pengaduk helical ribbon. Jenis pengaduk ini digunakan pada larutan pada kekentalan yang tinggi dan beroperasi pada RPM yang rendah pada bagian laminer. Ribbon atau bentuknya seperti pita dibentuk dalam sebuah bagian helikal, bentuknya seperti baling-baling helikopter dan ditempelkan ke pusat sumbu pengaduk, di mana cairan bergerak dalam sebuah bagian aliran berliku-liku pada bagian bawah dan naik ke bagian atas pengaduk. Jenis pengaduk helical ribbon ini yang sering digunakan yaitu ribbon impeller, kemudian double ribbon impeller, selanjutnya ada helical screw impeller, ada juga sigma impeller, kemudian ada MH impeller, dan yang terakhir ada Z blade. Adapun kelebihannya yaitu dapat digunakan pada larutan yang memiliki kekentalan yang tinggi, kemudian beroperasi pada RPM yang rendah pada bagian laminer. Sebaliknya, kekurangannya yaitu tidak efisien jika digunakan pada fluida yang memiliki viskositas rendah atau cairan yang encer. Kemudian yang terakhir, hal yang penting dari tangki pengaduk dalam penggunaannya antara lain yaitu bentuk, ukuran, dan kelengkapan. Untuk bentuk sendiri biasanya digunakan bentuk silindris dan bagian bawahnya cekung.
Selanjutnya ukuran, yaitu perbandingan antara diameter tangki dengan tinggi tangki. Dan kemudian kelengkapan, itu dilihat pada ada tidaknya baffle yang mana berpengaruh pada pola aliran di dalam tangki. Selanjutnya jaket atau koil pendingin atau pemanas yang berfungsi sebagai pengendali suhu. Selanjutnya ada letak lubang pemasukan dan pengeluaran untuk proses kontinu, dan kelengkapan yang lainnya seperti tutup tangki dan sebagainya. Untuk hal tersebut akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya teman-teman, baik jenis-jenisnya, penggunaannya, kemudian perhitungan dimensinya, dan lain-lain. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.